Siapa yang waktu itu ke Thailand ya? U23. Kamu ingat permainan mereka? Nah, di sini kita tuan rumah, kita harus berani main keras. Tapi bukan buat mencederai ya. Mereka sudah 3 kali masuk final, 2 kali juara. Tapi ingat, ini game tough. Jadi kita harus fokus 90 menit. Oke. Final Piala AFF U23 2025 akan segera digelar malam ini di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta. Suasana semakin memanas dan semangat nasionalisme meletup-letup di seantero negeri. Namun di tengah-tengah tensi tinggi ini, sebuah pemandangan yang membakar semangat jutaan rakyat Indonesia terjadi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara langsung turun tangan ke lapangan latihan timnas dan memberikan motivasi khusus kepada para pemain Garuda Muda. Langkah Erick ini bukan hanya sebagai bentuk dukungan moral, tetapi juga menjadi strategi psikologis untuk menjaga mental bertanding para pemain muda Indonesia agar tetap fokus dan berani menghadapi laga akbar melawan Vietnam, yang selama ini dikenal bermain keras dan penuh provokasi. Tak hanya itu, satu kabar penting juga dikonfirmasi langsung oleh HFF pagi ini. Teknologi VAR, Video Assistant Referee, akan resmi digunakan di final malam ini. Penggunaan VAR menjadi penegasan bahwa tak akan ada lagi permainan kotor atau pelanggaran keras yang dibiarkan begitu saja. Keputusan ini langsung memukul mental kubu Vietnam, yang selama ini kerap mengandalkan permainan fisik untuk mematahkan irama permainan lawan. Erick Thohir datang ke latihan terakhir timnas U23 pada Senin malam, 28 Juli 2025, di lapangan B Gelora Bung Karno. Timnas U23 menggelar latihan tertutup terakhir. Tiba-tiba sekitar pukul 19.45 WIB, rombongan PSSI datang dengan pengawalan ketat. Ternyata, sosok yang muncul dari mobil hitam itu adalah Erick Thohir sendiri, mengenakan jaket merah putih bertuliskan Indonesia. Sontak suasana latihan berubah penuh semangat. Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, hingga Hernando Ari langsung memberikan salam hormat. Para pemain muda ini terharu atas perhatian besar sang ketua umum. Dalam sesi motivasi singkat yang berlangsung di tengah lapangan, Erick menyampaikan pesan penuh semangat. Kalian bukan hanya bermain untuk diri sendiri, tapi untuk 270 juta rakyat Indonesia. Tunjukkan kalau anak-anak muda kita bisa berdiri di puncak Asia Tenggara. Erick juga menyampaikan keyakinannya terhadap kemampuan teknis dan mental para pemain. Ia meminta mereka untuk tidak terprovokasi dan tetap tenang menghadapi tekanan permainan Vietnam. Mereka akan mencoba menjatuhkan kalian dengan cara kotor. Tapi malam ini, dunia akan melihat bahwa sepak bola Indonesia adalah sepak bola bermartabat, cerdas, dan penuh semangat juang. VAR digunakan di final. Vietnam tak bisa sembarangan. Sementara itu, kabar mengejutkan datang dari pihak AFF. Melalui rilis resmi, mereka menyatakan bahwa mulai laga final Piala AFF U23 2025, VAR akan diterapkan secara penuh. Teknologi ini akan membantu wasit dalam mengambil keputusan penting seperti pelanggaran keras, gol offside, handball, hingga potensi kartu merah. Hal ini tentu sangat menguntungkan Indonesia yang selama ini menjadi korban permainan kasar dan pelanggaran tidak terlihat lawan. Vietnam panik, strategi permainan fisik bisa gagal total. Pelatih Vietnam, Kim Sang Sik, dalam konferensi pers pagi tadi terlihat gusar saat ditanya soal VAR. Ia menyatakan, "Kami harus mengubah pendekatan kami. Tidak bisa bermain seperti biasa." Pernyataan ini menunjukkan bahwa Vietnam sadar, taktik menekan lewat fisik dan pelanggaran-pelanggaran kecil sudah tak akan efektif karena VAR akan mencatat setiap gerakan. Dukungan mengalir dari seluruh negeri. Sejak pagi hari, tagar Garuda juara dan Ayo Indonesia trending di media sosial. Selebriti, tokoh masyarakat, bahkan politisi bersatu dalam doa dan dukungan. Semoga Garuda Muda bisa mempersembahkan kemenangan untuk bangsa. Tetap semangat, jaga sportivitas, dan jangan pernah menyerah. Di berbagai daerah, nobar, nonton bareng, dipersiapkan secara masif. Di alun-alun Bandung, lapangan Karbosi Makassar, lapangan Merdeka Medan, dan lapangan Simpang 5 Semarang, layar lebar telah dipasang untuk menyambut malam final. 80.000 supporter penuhi GBK, Lautan Merah Putih siap mengguncang malam ini. Hanya beberapa jam jelang kick-off pukul 19.30 WIB, stadion utama GBK sudah dipadati lebih dari 80.000 supporter. Ribuan di antaranya sudah berdatangan sejak pagi, bahkan ada yang menginap di sekitar Senayan sejak kemarin malam. Pemandangan Lautan Merah Putih memenuhi tribun. Indonesia. Indonesia, menggema sepanjang pagi hingga siang.
Panitia lokal menambahkan lebih dari 1.000 petugas keamanan gabungan untuk memastikan laga final berlangsung kondusif. Antisipasi terhadap potensi provokasi supporter juga dilakukan dengan pendekatan humanis. Pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald van den Burg, juga angkat bicara dalam konferensi pers terakhir. Ia menyatakan para pemain Indonesia kini tidak hanya siap secara fisik, tetapi juga secara mental. Kami bukan tim yang suka membalas kekerasan dengan kekerasan. Tapi malam ini, kami akan membalas dengan kualitas sepak bola. Kami punya rencana besar. Van den Burg juga memuji keputusan AFF soal VAR. Keputusan ini menunjukkan bahwa sepak bola Asia Tenggara ingin maju, dan Indonesia siap menjadi pemimpinnya. Skuad Garuda Muda diprediksi akan tampil dengan komposisi terbaik. Jens Raven dan Raihan Hanan berada dalam kondisi prima. Ardian Syah akan berdiri tegap di bawah Mistar. Lini tengah akan dikomandau oleh Tony Firmansyah dan Robbie Darwis, sedangkan pertahanan diperkuat oleh Kadek Arel dan M. Ferrari. Van den Burg juga mengisyaratkan adanya kejutan dengan potensi masuknya pemain muda debutan dari Liga 1 yang tampil gemilang saat melawan Thailand. Masyarakat, turunnya Erick Thohir, dan pengawasan VAR, malam ini menjadi momentum emas untuk Garuda Muda mengakhiri kutukan dan meraih gelar juara AFF U23 pertama sepanjang sejarah. Kemenangan ini bukan hanya milik tim, tapi menjadi lambang kebangkitan sepak bola nasional. Sebuah kemenangan yang ditorehkan bukan hanya dengan kaki dan strategi, tapi dengan semangat, doa rakyat, dan darah pejuang yang mengalir di dada para pemain muda Indonesia. Segala persiapan telah dilakukan. Dari mental pemain, strategi pelatih, hingga dukungan supporter dan perlindungan teknologi VAR. Malam ini bukan hanya soal trofi, tapi tentang membuktikan bahwa Garuda tak akan pernah tunduk, bahwa anak-anak bangsa bisa berdiri gagah di hadapan siapapun. Dan ketika peluit panjang dibunyikan nanti, semoga yang terdengar di seluruh penjuru negeri adalah Indonesia juara.